Shalom, selamat malam ya di Amerika dan salam buat semuanya, buat Pastor Jimmy, Pastor Yohanes Kristanto, dan my brother ini ya, Pastor Daniel, ya itu Ratu ya. Terima kasih buat semuanya yang nggak bisa saya sapa. Hari ini kita akan belajar. Nanti kalau ada sisa waktu, kalau Pastor Yonggi adakan waktu khusus, Anda boleh tanya kesehatan. Ya, boleh juga nanti mungkin saya ulang dikit tentang Omikron ya, supaya jadi berkat. Intinya virus itu tidak kelihatan, tapi sungguh ada. Ya, jadi sungguh ada. Tetapi Anda harus tahu, kalau COVID itu tidak kelihatan dia ada. Itu pula kenapa orang Kristen susah menyangka ya, Yesus itu ada. Walaupun tidak kelihatan, Yesus itu ada. Yang setuju katakan amin. COVID itu tidak kelihatan, Anda percaya dia ada. Kenapa Pak? Yang mati banyak Pak itu Pak. Kalau Anda mau tahu Yesus ada, Anda ini bukti, masih saya kutsum, Yesus itu ada. Tepuk tangan buat Yesus dulu ya. Anda ini bukti juga, otentik, bahwa Tuhan masih bertata. Nanti kita akan belajar ya, kesehatan gampang itu. Yang penting kita dapat firman dulu. Nanti kalau ada waktu, kita bisa belajar soal COVID atau kesehatan lain, Anda boleh tanya. Yeremia mengatakan kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan. Orang Kristen suka kesembuhan, tapi sebenarnya Tuhan juga ingin Anda tidak sakit. Yeremia 33 ayat 6. Kesehatan dan kesembuhan dari aku. Jadi, jangankan sembuh. Mau sehat itu loh, harus izin Tuhan. Ya, ngerti ya. Jadi kesehatan itu juga dari Tuhan. Pak, saya makan sayur, Pak. Sehat, Pak. Salah. Banyak orang makan sayur, kena COVID, meninggal. Jadi makan sayur, COVID tidak takut. Ya. Jadi banyak orang fitness juga meninggal serangan jantung. Jadi buat apa kita olahraga, Pak? Buat apa kita makan sehat? Itu hanya bukti menjaga kesembuhan yang dari Tuhan. Mungkin para pastor sudah mengajar, keselamatan itu gratis, tapi harus dijaga. Begitu pula kesembuhan, kesehatan harus dijaga. Jadi ingat, kalau Anda pakai masker, kalau Anda pakai makan sayur, kalau Anda vaksin, itu bukan menyelamatkan engkau. Karena keselamatan itu jadi juru selamat kita, Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Yesus dulu ya. Sebelum saya menceritakan banyak hal, saya ingin meninggikan Tuhan dulu. Supaya apa? Kata mami saya, kalau Tuhan ditinggikan, sumnya belum selesai, penyakitmu disembuhkan Tuhan. Karena Tuhan senang, ya. Kalau Tuhan senang, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah timbul dari hatimu, itu akan ada dalam hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan itu ada. Yuk kita langsung aja mulai, supaya nanti kita bisa bincang-bincang kesehatan ya. Oh ya, sebentar, saya mau saksikan GBI Korea, ya di Korea, GBI Kim kalau salah ya. Kemarin habis telepon saya. 5 tahun terakhir, pendetanya ini gulanya, kalau nggak salah Pastor Yudit ya, jadi gula darahnya 500, ya, 5 tahun terakhir. Dan kakinya kelihatannya mau diamputasi. Suatu ketika, saya ngisi sana, dengan segala izin Tuhan, saya ngajar. Banyak orang niru, saya bicara begini, banyak orang niru ilmu saya, tapi nggak berhasil. Contohnya ya,
apel 1 dengan buncis 10, kalau di blender, itu mengandung sigmaterol, membuat gula darah Anda turun. Itu banyak orang dunia niru saya, nggak berhasil. Karena waktu ngejus, ingat Pak Yohanes, itu kesalahan fatal. Saudara, saya bilang, kalau ngejus itu harus ingat pencipta apel, namanya Yesus. Itu artinya, kata papi saya, mengakui Tuhan dalam setiap langkahmu, termasuk ngejus apel. Banyak orang gereja, kalau kecelakaan ingat Yesus. Kalau ngejus nanas, ingat Pak Yohanes. Nggak bisa ya. Jangan ingat saya ya. Ingat penciptanya. Yang setuju katakan amin. Nah, waktu dia dengar itu, dia ngejus hanya sekali loh. Hanya sekali. Dia ngejus, lalu dia ngejus ya, tiap hari keempat dia ke dokter. Dokternya tertawa, terkejut, seneng, kaget. Gulanya tinggal 97. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Nggak jadi diamputasi sampai sekarang. Ini bukan karena apelnya, ya. Karena pencipta apel seneng. Saudara, nanti saya akan memberi tips sedikit setelah khotbah kesehatan. Nanas masih salah satu kandungan bromelinnya yang membersihkan paru-paru. Paru-paru ada namanya alveoli. Alveoli itu apa? Tempat kos-kosannya COVID. Nah, Anda kan nggak tahu toh, COVID itu punya apartemen, ya senengannya tuh di paru-paru. Itu kalau kena badai sitokin, itu cara tercepat pulang ke rumah Bapak di surga. Nah, saya bergurau ya. Tapi intinya, kalau dia sudah tinggal di sana, kos. Wah, itu cara tercepat ya. Badai sitokin. Nah, itu bisa dicegah dengan nanas. Masalahnya nanas itu ada penciptanya. Namanya Yesus. Ingat lo ya, jangan ingat Pastor Yohanes ya. Jangan. Boleh Anda ngomong gini sama orang, supaya Anda dipercaya, bolehlah. Saya kan guru pelengkap pengajar untuk melengkapi gereja ya. Kalau Pak Jarod teman saya memperlengkapi pernikahan, saya memperlengkapi kesehatan. Tapi saya hanyalah seorang guru. Jabatan yang hanya dipercaya selama saya mau dipakai Tuhan. Jadi katanya Pak Yohanes, bro, gitu boleh. Yesus pernah menciptakan bromelin. Nah, gitu loh. Kalau Anda ngejus, lalu berdoa, pasti sembuh. Nah, gitu boleh ya. Katanya Pak Yohanes, Yesus, nah ada Yesus ya. Kalau katanya Pak Yohanes, jos, ya jos kembali ke surga, ya meninggal nanti. Jangan ya. Jadi ingat penciptanya. Saya tidak bergurau nih. Beberapa orang juga gitu. Di Medan, agamanya lain. Agamanya lain loh ini. Dia bilang, itu katanya Bapak Yohanes pendeta itu, kalau makan bawang putih, asal nyebut Yesusnya, katanya sembuh. Sembuh loh orangnya. Jadi Yesus tidak memandang orang. Tepuk tangan dulu buat Yesus ya. Yesus itu kalau ditinggikan, ya tadi, anakmu yang sulit diomongi, ya jadi baik. Karena yang bisa merubah hati hanya Yesus. Yang bisa merubah hati hanya Yesus. Yuk kita agak cepat. Ya, kita bacai dulu Yohanes 3 ayat 16. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ulangi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang mau saya bahas, pertama, Tuhan itu Yesus, atau Yesus itu Tuhan.
banyak orang percaya Tuhan, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini dulu ya. Jadi, ada pembantu di Jakarta, dia agamanya lain, ikut anak Tuhan. Setiap Jumat persekutuan doa. Salah satu khotbahnya gini, kalau ada apa-apa, panggil Yesus, pasti diselamatkan, siapapun Anda. Suatu ketika, dia sendirian diperkosa. Ketemu 6 penjahat masuk rumahnya, mau diperkosa. Dia sudah panggil macam-macam. Dari mama, tolong, sampai siapapun dipanggil dia. Dibuka bajunya sudah telanjang, dia ingat khotbahnya. Panggil Yesus. Nekat dia, agamanya lain loh. Yesus, tolong aku mau diperkosa. Tahu Anda, 6-6-nya lumpuh mendadak. Ayo tepuk tangan buat Yesus dulu, ayo. Jadi, kalau engkau di Amerika, anakmu, misalnya kamu di New York, anakmu ke Colorado, ada badai kecelakaan, panggil, Yesus tolong anak saya. Dia tidak hanya menyelamatkan kamu, tapi seisi rumahmu. Seisi rumahmu. Dia ingat namanya anakmu. Bahkan kau ingat anak, dia ingat cucumu. Itulah Yesus kita. Ya, itu yang pertama saya bahas. Kedua, juru selamat. Anda menyebut juru selamat kan biasa. Saya ini pelatih artis. Kalau di fitness center melatih artis, itu kita kontrol, atau pejabat ya, ada namanya SOP-nya. Jadi saya nggak bisa percaya sama anak buah, saya harus kontrol. Di balik kaca, saya melihat juru selamat di kolam renang. Namanya apa? Pelatih renang atau penjaga kolam. Saya kasih ilustrasi ini ya. Waktu ada beberapa anaknya pejabat renang tenggelam, saya lihat dari kaca, dia enggak buka jamnya, dia enggak buka bajunya, dia enggak buang handphonenya, langsung masuk sepatunya, saudara, untuk menyelamatkan. Itu loh juru selamat. Kalau pacarmu, kamu tenggelam, mungkin dia bilang, jamku Rolex, eman. Yang tersinggung katakan amin. iPhone 13 ini, eman ini. Tapi kalau juru selamat, memang profesional menyelamatkan. Dia tidak kirim buku loncat ini. Ada orang tenggelam, dia lempar buku. Bu, latihan panduan berenang, Bu. Tidak pernah ya. Dia tidak pernah tanya, Ci, kenapa tenggelam? Tidak pernah. Langsung masuk, langsung menyelamatkan. Itulah Yesus. Waktu Yesus ketemu orang lumpuh di Bethesda, kolam Bethesda, ya nanti ya, kalau tidak ada COVID, minta ajak Pak Yonggi ke Israel. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, nanti ke sana, tunjukkan ini loh, Pak Yonggi, kalau perlu ikut saya. Ya, dulu kapan saya mau ikut, waktu diajak Pak Lukas nggak sempat. Di sana nanti saya jelaskan pola makan di sana ya. Jadi kenapa di sana daging dimakan tapi Yesus ngasih ikan. Nah, itu ada penjelasannya. Tapi intinya gini, di kolam Bethesda Yesus ketemu orang lumpuh 38 tahun. Dia nggak tanya loh, kok kenapa kok stroke ya? Kok kecelakaan ya? Kok salah makan ya? Dia langsung tanya, maukah engkau sembuh? Dia ketemu anak perempuan yang meninggal, mamanya nggak ditanya, Ci, kenapa Ci? Kok nangis? Anakmu sakit apa? Salah makan ya? Semua dokter, semua ahli gizi kayak saya pasti tanya itu. Kalau bisa saya marahi dulu, baru saya obati. Tapi Yesus kita tidak pernah seperti itu. Saya ulang lagi ya, kalau Anda mengalami sesuatu, Anda boleh ke dokter.
Anda boleh ke orang yang bijaksana, tapi datang ke kaki Yesus dulu. Yang mengerti katakan amin. Ini penting loh ya, penting sekali. Pak, kalau ke Yesus nggak usah ke dokter gimana? Salah. Kenapa? Waktu Yesus membuat air jadi anggur, Yesus suruh ke pemimpin pesta. Bawa ke pemimpin, buktikan dia yang meresmikan anggur terbaik. Jadi kalau Anda selesai berdoa, misalnya Anda sakit, didoakan Pak Yosua, badannya enak, badannya sudah enak, Anda harus ke dokter untuk menyatakan mujizat Tuhan. Sampai dokter berkata, yang ini tidak pernah aku lihat, yang ini tidak pernah aku dengar. Yesusmu dahsyat. Ya, gitu ya. Jadi gitu, jangan sampai Anda merasa sembuh. Karena banyak pasien saya, Pak, saya merasa sehat. Perasaanmu tidak mewakili keadaanmu. Ya, perasaanmu tidak mewakili keadaanmu. Cek lab dengan baik, tunjukkan, oh aku salah, angkaku salah. Langkah pertama, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Sembuhkan aku. Ingat ya, Tuhan tidak suka merubah data. Kalau Anda dirubah data, banyak orang Kristen ya, lucu, jangan tersinggung ya. Cek data, puasa dulu sama dalam nama Yesus. Tidak perlu ya, tidak perlu ya. Nama Yesus tidak merubah keadaan, tetapi merubah kacamatamu bahwa Yesus menyelamatkan kamu. Ya, ngerti ya. Setelah itu, kalau datanya jelek, minta ampun sama Tuhan, baru minta mujizat percepatan. Orang lain harus berobat setahun, Anda sebentar disembuhkan Tuhan. Itulah percepatan di dalam Tuhan. Percepatan tidak merubah hasil. Oke, kita langsung masuk lagi ke tema berikutnya. Saya ingin ngangkat tema ini ya. God with us. Immanuel ini artinya banyak. Yang khotbah juga banyak, jadi bingung. Ya. Hafal Tuhan beserta kita, tapi kalau kena COVID takut, kalau kena apa-apa jadi takut. Yuk kita belajar yang gampang hari ini ya. Tuhan itu di mana-mana. Itu arti pertama. Kata mami saya tanya loh, tenang nak, Tuhan menyertai kamu. Domi, kalau di kampus Mi, iya. Kalau di rumah Mi, iya. Artinya nak, Tuhan di mana-mana. Jangankan kamu tanya Tuhan sertai kamu berbuat dosa itu loh, ketahuan kok. Saya ulangi, Anda ini kan takut kalau ada masalah Tuhan sertai atau enggak. Anda lupa, Anda salah itu loh, Tuhan tahu. Supaya Anda mengerti ya, kedetilan Tuhan itu tidak hanya menyelamatkan kamu. Kamu mau berbuat dosa itu loh, Tuhan tahu kok. Gaya orang Kristen itu. Tanya, Tuhan ada enggak ya menyertai saya? Dia berbuat dosa, enggak pernah tanya. Tuhan ada enggak ya? Yang tersinggung katakan amin. Kata mau saya gini, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Jadi, jangankan kita kecelakaan. Ayo kita mikir yuk, jangan berbuat salah yuk, karena Tuhan ada di mana-mana. Immanuel, ingat, dia juru selamat. Dia nggak akan tanya malaikat, orang ini ditolong nggak ya? Dia dosa nggak ya? Asal engkau panggil Yesus, engkau diselamatkan. Ngerti ya? Jadi pakai masker, ingat Yesus. Terima kasih Yesus. Jaga jarak, jangan gini. Takut aku biar orang itu kena COVID, bukan. Hanya untuk mengerjakan keselamatan yang telah diberi Tuhan. Supaya Anda mengerti, tidak salah. Karena banyak orang ngerti di bidang rohani, di bidang kesehatan, aplikasinya salah. Habis ngomong Yesus dahsyat. Lupa ganti masker, takut ya setengah mati. Ingat, saya yang termasuk mengganti masker kalau perlu diganti 3-4 kali. Tetapi bukan karena takut, karena Yesus dahsyat. Ingat itu penting sekali supaya Anda
nggak bingung. Waktu divaksin booster ketiga, dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan dibikin berhasil. Orang lain vaksin tidak naik imunnya, kamu vaksin belum masuk, karena dalam nama Yesus, imunmu 100%. Yang setuju katakan amin. Itulah indahnya di dalam Yesus. Saya masuk lagi bertahap ya, supaya Anda ikuti step-stepnya. Sejak dia ada, dia menyertai kita disebut Immanuel. Loh, Pak, berarti sebelum Yesus lahir dia tidak menyertai? Bukan. Manusia itu tidak pinter. Ya, yang paling pinter pun tidak pinter. Dia tidak bisa lihat Tuhan. Jadi dia mau menunjukkan fisik. Misalnya, Pastor Yongki cuma lihat saya di YouTube. Suatu ketika 2 tahun yang lalu saya hadir ke New York. Bukan berarti kita tidak berhubungan. Tetapi ketika saya ke New York, saya hadir secara fisik. Manusia butuh melihat. Yesus bilang, berbahagialah yang tidak melihat, tapi percaya. Tetapi manusia butuh melihat. Kenapa? Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Karena itu Tuhan tahu dia harus hadir secara fisik, supaya Anda tahu siapa Tuhan. Terus yang terakhir, sebelum saya masuk intinya, Yesus itu mewakili Tuhan 100%. Saya ulang lagi, pendeta paling hebat pun kadang-kadang lupa. Yesus mewakili Tuhan 100%. Dia ngomong sama Filipus, kalau kamu melihat aku, itu melihat Tuhan, gitu ya. Aku dan Bapa itu satu. Anda lihat nggak? Tuhan masih bertata, matahari masih ada. Tapi Anda lupa, itu Yesus. Jadi maksud saya gini, Yesus itu kebaikannya untuk Anda melihat bahwa Tuhan itu seperti itu loh. Contoh, tadi menyembuhkan orang, mengampuni pelacur. Seperti itu Tuhan itu. Kadang-kadang orang memisahkan Tuhan itu dahsyat, Yesusnya lupa. Yesus adalah cara melihat Tuhan sehari-hari. Yesus tidak nolak orang berdosa. Siapapun Anda yang pernah bersalah, Tuhan ya seperti itu. Dia 100% representatif kingdom. Diharapkan Anda juga gitu. Misalnya, lihat, misalnya ya, Kesya aja. Nanti yang lain tersinggung ya, Kesya aja deh. Lihat Kesya, cara bicaranya, orang bilang, kok kayak Yesus ya? Ya gitu ya. Terus cara makannya, kayak Yesus ya, suka ikan ya. Nggak gitu ya. Jangan sampai cara bicaramu kayak Yesus, cara makanmu, jangan tersinggung loh ya. Siapa berguna? Kayak legion. Ya toh? Banyak makannya. Jadi saudara, kita ini juga representatif karena kita adik sulung dari Yesus. Ingat ya, itu penting dulu perwakilan. Melihat ketenangan jemaat di New York, orang melihat Yesus. Melihat caranya itu penting. Nanti saya akan bahas detail kapan-kapan ya kita seminar Eat Like Jesus Eat. Wah, itu keren ya. Supaya apa? Seperti Yesus. Yesus itu tidak ada celahnya. Cara ngomongnya, bayar pajak, sampai makanannya ikan, mengandung omega 3 ya. Jadi dia detail. Dia makan gandum sama roti jelai. Jangan tersinggung ya, bukan brownies. Tapi brownies boleh ya, brownies boleh. Tapi nanti akan saya jelaskan kapan-kapan. Sekarang saya akan masuk yang ini. Kalau Natal nggak ada ayat ini, nggak enak ya. Hal itu terjadi supaya kenapa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dikatakan seperti yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa? Ini. Yesaya ini ya pernah juga ngomong persis ayatnya. Sebab itu Tuhan sendirilah
yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan dia menamai Immanuel. Oke ya, ayat itu kita akan bahas Immanuel supaya 2021 kita pasti lewat. Yang setuju katakan amin. Karena dia Immanuel. 2022 Pak, gimana Pak? Pasti lewat. Karena dia Immanuel. Maksudnya apa? Juru selamat saya di kolam renang 3 tahun berikutnya pindah, menikah ya. Dan kalau ganti sip, orang tenggelam meninggal karena ganti sip. Tapi Yesus kita, juru selamat yang tidak kenal sip. Dikatakan dia penjaga yang tidak pernah terlelap. Yesus kita tidak kenal sip. Ya, dia selalu menjaga kita. Setiap detik, asal kau panggil Yesus, hatimu melekat, diselamatkan. Pak, beda Pak, 2021 kan Delta Pak, COVID-nya. 2022 kan Omikron. Suatu ketika Saul pernah berkata kepada Daud, nak, beruang beda, nak, saya berani, nak. Tapi kalau Goliat, saya takut. Tapi Daud berkata, Raja Saul, memang musuhnya beda. Singa sama Goliat memang beda. Tapi sorry ya, Yesusnya sama. Delta memang beda sama Omikron, dok. Tapi sorry ya, Yesusku sama. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Jadi, Anda harus tahu. Anda harus tahu. Orang Kristen, dengarkan kata-kata hikmat ini. Orang Kristen tidak bermasalah dengan kepercayaan kepada Tuhan. Orang Kristen hanya bermasalah dengan dua. Caranya Tuhan menolong, tidak setuju. Waktunya Tuhan, tidak setuju. Saya ulang lagi ya. Saya tidak pernah mengatakan orang Kristen tidak percaya. Tidak ada yang zaman COVID pindah agama, toh. Tidak ada, toh. Tapi mereka kecewa. Karena caranya Tuhan dan waktunya Tuhan tidak sama. Oke, kita masuk lebih dalam tentang COVID, tapi dari sisi Alkitab. Immanuel, supaya Anda ngerti ya arti Immanuel secara detail. Badai ini, zamannya Nuh, Immanuel itu bukan Tuhan mencegah badai. Tapi Immanuel bagi Nuh, Tuhan menyertai di dalam badai. Dengarkan saya. Banyak orang minta COVID dihilangkan Tuhan. Tapi Immanuel itu artinya menyertai Tuhan di saat COVID. Yang mengerti katakan amin. Waktu saya di New York, Pak Yonggi bilang gini, di rumah saya disertai dia, diajak makan sama tante, dimasakkan. Tapi waktu saya mau ke tempat WTC, gedung-gedung yang pernah dihancurkan itu, dia enggak bilang gini, Pak, naik Grab ya. Dia enggak. Dia nemani saya. Itu namanya dia menyertai saya. Ya, Yesus itu bukan hanya memasukkan kamu ke tahun 2022, tapi dia masuk ke 2022 bersama Anda. Yang mengerti katakan amin. Menyertai itu bukan mencegah badai bagi Nuh, tapi di saat badai dia disertai. Contoh kedua, supaya Anda terbuka ya. Bagi Sadrak, Mesak, Abednego, Immanuel itu bukan berarti tidak masuk dapur api, tapi masuk dapur api, tapi tidak hangus. Karena banyak orang Kristen kecewa berkata kepada saya, Pak, kenapa sih Pak, kok saya di PHK Pak? Saya pernah dikeluarkan dari perusahaan, waktu saya nomor 1 di situ, dan saya masuk TV. Pak Yohanes, Anda dikeluarkan. Kenapa? Karena Anda, tanda petik, karena matamu kecil, kamu keturunan Cina. Masa karena itu, Pak? Enggak juga. Yang pasti kamu punya Yesus.
Saya tanya, Tuhan, aku melayani Tuhan, loh Tuhan. Kenapa kau keluarkan? Saudara tahu, saya sekarang ngajar di Istana Kepresidenan. Saya ngajar di BPJS. Buku saya jadi berlimpah-limpah. Saya jadi the best health motivator. Kalau saya tidak dikeluarkan, saya hanyalah konsultan fitness. Ingat, caranya saya tidak tahu. Tapi rancangan Tuhan, tadi dikatakan siapa yang baca tadi, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin engkau sekarang nggak tahu rencana Tuhan dalam hidupmu. Kenapa Tuhan aku mengalami ini? Kenapa Tuhan kerjaanku? Tapi di akhir-akhirnya, bab chapter terakhir, baca terus. Terakhir Anda bilang, baru aku tahu Tuhan, rencanamu tidak ada yang gagal. Itu penting loh saudara, karena banyak orang Kristen bilang, Pak TK Pak, anak saya butuh jutaan Pak. Saya berdoa banyak orang ngasih uang. Tapi ketika anaknya kuliah, butuh ratusan juta, tidak ada yang ngasih uang. Tapi ada orang kesaksian sama saya, Pak, tapi anak saya kuliah Pak. Duh kok bisa? Karena Tuhan tidak memberi uang, tapi mengupgrade anak saya summa cum laude. Kuliah tidak bayar. Tepuk tangan dong, cara Tuhan. Cara Tuhan bukan caramu. Semoga pagi ini semua diberkati Tuhan. Ingat, cara Tuhan bukan caramu. Katakan, kalau nonton 2 orang atau lebih, katakan, cara Tuhan bukan caramu. Ya, itu pentingnya. Itu penting sekali. Oke, yang terakhir, Daniel. Bagi Daniel, Immanuel itu bukan tidak masuk kandang singa. Masuk kandang singa, tapi tidak digigit. Mujizat, orang mengakui, oh ya normal, enggak digigit, oh enggak masuk kandang singa kok. Mujizat adalah masuk kandang, tapi tidak digigit. Ini penting loh, pengertian sederhana, tapi Roh Kudus kasihkan saya untuk menguatkan saudara. Ya. Sekarang saya akan bahas intinya, misi dan alasan. Tuhan punya misi sampai dia turun ke bumi dan punya alasan. Kenapa dia menyelamatkan? Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita? Itu penting. Setelah itu kita ngomong kesehatan ya. Tapi ini penting dulu supaya Anda itu sadar bahwa Yesus cinta saudara. Misinya ini, sebab anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Anda pasti sudah ngerti, sudah hafal, banyak pendeta sudah mengotbahkan ini. Tetapi saya akan bukakan dari sisi hikmat yang lain ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Saya mau tanya sama saudara, Anda hilang kesehatanmu? Hilang apa? Keromantisan pernikahanmu? Punya anak nggak kayak punya anak? Menantu, siapapun, pekerjaan? Ingat, Immanuel, dia datang untuk ini. Yesus datang bukan waktu orang kuat imannya. Di saat orang Israel kehilangan pengharapan, dia datang. Siapapun posisimu sekarang, yang bingung akan 2022, dia datang untuk ini. Itu penting dulu, karena Anda bilang, Pak Yohanes beda, masalah saya tidak seperti Bapak, masalah saya ini. Setiap orang punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan datang untuk menggenapi alasan itu. Oke, lihat ya, saya akan bahas ini. Lukas 15, nanti ada baca sendiri, Lukas 15 itu lengkap. Yang pertama, domba yang hilang. Yang kedua apa? Dirham yang hilang. Yang ketiga, anak yang hilang. 3 ini ya. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang.
Saya akan bukakan secara hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Ayat 1-7 mengatakan ada orang punya domba 100. Lalu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duh, kok 99? Yang satu mana? Lalu dia pergi. Bagaimana cara mencarinya? Saudara tahu cara mencarinya bagaimana? Dia mengikuti suara. Suara apa? Gitu ya. Jadi dia ngikuti suara. Gembalanya ngikuti suara. Ya, akhirnya setelah ketemu digendong. Dengarkan saya, ini mewakili orang Kristen, baik pendeta atau jemaat, yang masih bisa ngomong. Yesus, kanker, masih bisa ngomong. Tuhan, aku mau cerai, masih bisa ngomong. Siapapun Anda, 99 dibiarkan mencari Anda. Jadi 99 ini ditinggal hanya untuk mencari satu yang jerit. Jadi tips pagi ini, jerito, selama Isa ngomong. Yesus, 2022, Anda domba yang hilang. Pasti ditemukan selama Anda Isa ngomong. Jadi saya buka dari sisi lain ya, supaya Anda diberkati Tuhan. Yang kedua, Anda lihat, ini unik nih. Gembala mencari ya. Yang unik lagi apa? Ini, ayat 8-10 tentang dirham. Ada ibu-ibu punya uang 10 dirham. 10 ya. Hilang 1. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, waduh 9 aja kurang 1 di mana ya? Akhirnya dia nyapu sampai seharian. Loh, sudah malam, udah gimana nih? Dia pakai lampu. Setelah ketemu, wah senang dia. Padahal cuma 1 loh. Setelah itu dia pesta sama teman-temannya. Apa yang unik? Uang itu, dengarkan saya, tidak bisa ngomong. Ini mewakili Anda yang sudah gini. Saya ketemu pasien ya, anak Tuhan ngomong, Pak Yohanes saya diabetes, Pak Yohanes. Oh ini domba ini masih bisa ngomong. Ada orang yang ketemu saya gini. Kenapa sih? Roh Kudus bicara sama saya, dia diram. Tidak bisa ngomong. Tapi aku ini Tuhan yang dekat dengan orang yang hancur hatinya. Kalau hari ini saudara tidak bisa ngomong, ditanyai Pak Yonggi, kenapa kamu tidak ke gereja? Diem aja. Sedih Pak. Sedih apa? Oh, tak doa no. Diem nangis. Ingat, uang yang tidak bisa bicara masih dicari sampai ketemu. Tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Jadi siapapun Anda punya masalah, sudah pelik, sudah masalah kejatuh tangga, terus ketiban cor-coran, orang bilang sudah parabol, ya sudah tidak bisa ditolong. Tahu nggak bisa ditolong. Itu kalau umpama orang-orang berguru di dunia pangan, belut, masuk oli. Bisa nggak Anda pegang belut, masuk oli? Nggak bisa. Jadi kadang-kadang Anda punya masalah yang secara manusia tidak bisa ditolong. Tapi ingat, dirham mewakili. Nah yang ketiga ini menarik ya, yang ketiga ini menarik. Cuma agak menyinggung sedikit ya. Juga agak menyinggung. Saya aja belajar firman ini agak tersinggung ya. Tapi Tuhan itu baik ya. Ini kita belajar yang terakhir apa? Anak yang hilang. Ayat 11-32.
ada dua orang punya anak, Anda ngerti ya? Satu yang kiri Anda, yang tangannya disilangkan, ini yang bungsu. Kelihatan ya nakal ya. Yang besar, yang brewok ini baik, tapi hatinya irian. Ya, terserah Anda milih mana ya. Yang satu tua nggak ngerti tua, ya, iri. Yang satu muda kurang ajar. Ya. Suatu ketika dia kurang ajarnya apa? Bapaknya belum meninggal, minta warisan. Ini kalau saya ngomong sama teman-teman hamba Tuhan, ini anak nggak sopan ini ya. Bapaknya belum meninggal, Pak, warisan Pak, gitu ya. Jadi setelah dia dapat warisan, dia pergi. Dia pesta-pesta sampai dia miskin kena inflasi. Ya. Akhirnya dia jaga babi. Dia minta makan, makanannya babi tidak dikasih. Padahal dia jaga babi. Saya bergurau ya. Ini kata teman saya, kalau saya Pak, B2-nya tak makan Pak. Ini bergurau ya, hanya bergurau loh ya. Jangan ditiru ya. Jadi itu kalau saya Pak, ya casio Pak, babi panggang Pak, siame itu. Kurang ajar itu teman-teman saya, itu guruan sama saya. Kalau saya sate babi kecap ya. Wong minta makanannya babi, nggak dikasih. Ya. Akhirnya dimakan. Nah, intinya tuh, sampai seperti itu, saudara. Tapi yang aneh, ayo kita tebak yuk, apa yang aneh? Bapaknya nggak nyari. Yang tadi kan dombanya hilang dicari. Uang hilang dicari. Ini enggak dicari loh. Kenapa? Ini mewakili anak Tuhan yang tahu, bisa ngomong, bisa mikir, tahu jalannya pulang. Halo? Kalau Anda diabetes, belum disembuhkan Tuhan, karena Anda ngerti caranya supaya nggak diabetes. Jamu, jaga mulut. Tuhan, bahasa roh, puasa Esther, Daniel, semua dicobai. Nggak sembuh. Karena masih suka es campur. Waktu makan es campur, sama doa, dalam nama Yesus, Tuhan yang memisahkan gelap dan terang, memisahkan gulanya. Nggak bisa, saudara. Karena Anda termasuk anak yang hilang, yang tersinggung, katakan amin. Saya bergurau loh ya, jangan marah ya. Nanti nggak diundang lagi nih, karena tersinggung. Jadi saudara tahu ya, ada dosa yang kita tahu jalan pulangnya. Kalau itu yang terjadi, Anda tidak akan dicari. Tetapi ingat, Immanuel tetap Immanuel. Yuk kita lihat yuk. Memang bapaknya tidak nyari, tapi dia setia menunggu Anda. Saya ulangi. Dia tidak mencari, tapi bapaknya setia menunggu Anda. Pegawai-pegawainya sudah ngomong, Om, tidur aja Om, anakmu tidak akan pulang Om. Tidak, saya akan menunggu. Mungkin malaikat sudah tidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Tidak, dia akan kutunggu. Sampai suatu ketika, begitu anaknya pulang dari jauh, anaknya malu. Masuk rumah enggak ya? Masuk rumah enggak ya? Bapaknya berlari-lari mengejar. Dan ngomong gini, Pak, maaf, aku salah. Set, diemo, tak pesta no kamu. Pak, aku salah. Diemo, tak kasih sepatu baru. Nek perlu tak panggang no stick tenderloin terbaik bagiu. Gitu ya. Jadi, saudara, dalam Tuhan tetap ada perbedaan. Mungkin dunia bilang, wes hancur pernikahanmu, hancur, gak mungkin. Tapi dalam Tuhan, kalau engkau kembali lagi kembali kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, pernikahanku selamatkan, maka apa yang tidak pernah dipikir? Anggur baru itu akan melimpah dalam rumah tanggamu. Yang mengerti katakan amin.
menantu, anak yang pernah salah kerja, uangmu habis, minta ampun Mbak Tuhan. Sorry ya, jangan tersinggung ya, Anda nggak dicari. Tapi dia menunggu memberikan hadiah terbaik. Karena itu pengalaman diabetes di Korea itu gitu. Tuhan ampuni. Dia pikir dosa itu kalau marah. Dosa itu kalau lupa perpuluhan. Dia saya ajari. Kalau boleh, Yohanes yang muda ini mementori Anda. Tolong minta ampun. Tuhan, ampuni aku salah minum manis malam hari. Pak, bolehkah minum manis? Nanti tanyakan di sesi tanya jawab. Ya, sekarang kita terakhir. Tadi misinya sudah ya, misi ya. Sekarang apa? Alasannya kenapa kita? Ini hanya pendek, Anda konsentrasi. Ayo kita lihat slide terakhir. Anda lihat billboard ini. Waktu saya sering masuk TV dulu, di Kompas TV, wajah saya sering di billboard. Billboard ini ukuran hanya 6 meter kali 4. 6 meter kali 4. 6 meter kali 4. Kalau billboard itu di tengah jalan tol, dia murah. Tapi kalau di tikungan kota, dia mahal. Saya dipasang sehari satu billboard. Itu 10 tahun lalu. 6 meter kali 4, satu hari ya. 75 juta. Wajah saya dipasang tiap kota ada 8 se-Indonesia. Habisnya miliar satu hari. Kalau di TV yang TV kecil ya, misalnya ada RCTI di Indo ya, ada Kompas TV. Di TV kecil, jangan kaget ya, 30 detik, berapa? 200 juta. Jadi untuk menjaga image, perusahaan akan menggelontor uang untuk menjaga gambarnya. Kenapa? Karena kalau image-nya rusak, perusahaannya bangkrut. Ngerti ya? Jadi biaya marketing itu menjaga image. Dulu ada rokok terkenal di Indonesia, sama musuhnya dibeli. Produksi dibeli, senang dia, dibeli. Ternyata dibusukkan di pelabuhan. Setelah itu dibagi gratis, waktu orang rokok, kecewa. Langsung image-nya rusak, bangkrut, tutup. Kesimpulannya, image rusak, yang pusat tutup. Sekarang saya akan masuk firman Tuhan. Tuhan itu setan tidak berani ganggu. Setan tidak berani ganggu Tuhan. Tapi dia caranya ngerusak image-nya. Siapakah image-nya Tuhan? Yuk kita lihat yuk. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Jadi manusia adalah gambarnya Tuhan, image-nya Tuhan yang dilindungi Tuhan. Ular tidak bisa ganggu sama Tuhan. Dia ganggu Hawa. Hawa, kalau kamu makan, kamu tidak mati, tapi kamu seperti Tuhan. Hawa ini krisis gambar diri. Padahal dia sudah seperti Tuhan. Seandainya dia jawab, sorry ya, aku sudah seperti Tuhan. Beres. Jadi setan tidak bisa ganggu Tuhan, dia ganggu yang segambar dengan Tuhan. Namanya manusia. God with us, Tuhan menyertai kita. Kenapa? Kenapa kita? Karena kita gambarnya Tuhan. Kalau kita tidak dijaga Tuhan, setan hanya menyerang gambarnya. Saya kasih contoh ya. Kalau waktu gambarnya dirusak, kita nih gambarnya dirusak, Tuhan tanya sama setan, biayanya berapa untuk ganti gambarku nih? Mahal. Berapa mahalnya? Bayarnya nyawa. Tuhan bilang, oke, tak bayar, asal gambarku pulih. Manusia adalah gambar Tuhan. Kenapa dia menyertai kita?
Karena kita mahal. Kita ini gambarnya. Semua perusahaan tadi saya katakan mengeluarkan biaya jutaan untuk melindungi image-nya. Tuhan membiayai kita berapa? Mahalnya, nyawanya. Tak bayar, lunas. Diabetes lu, tak bayar dengan bilur. Semua dibayar lunas. Katakan sebelahmu kalau kau nonton 2 orang atau lebih, kamu sudah lunas. Jadi gambar diri Anda sudah dipulihkan. Inilah alasan kenapa dia turun. Karena gambarnya sudah rusak. Kalau dia tidak menyelamatkan segera, maka setan berhasil merusak surga. Setan tidak berani merusak Tuhan. Tapi dia tahu, kalau image-nya dirusak, perusahaan surga akan goncang. Maka surga cepat menggelontorkan uang. Tapi tidak bisa dibeli dengan uang. Dibeli dengan nyawa. Dan Yesus beri. Semoga ini memberkati Anda. Anda jangan takut. Kalau ada yang ngomong gambar Anda sudah rusak, Anda bilang, sorry ya, dia sudah lahir. Dia sudah bayar saya sudah lunas. Ilustrasi lucu. Pegawai saya makan sama saya. Dia pisah tempat, saya makan mahal, saya belikan dia daging mahal. Dia sungkan, Pak, dia ngomong sama istri saya, Bu, saya belum gajian, Bu. Nanti gajian pun kalau dibayarkan daging ini, habis, Bu, uang saya, Bu. Dia pulang, saya pulang, kata istri saya, dia ke mobilnya kok kembali. Lalu dia keluar lagi, saya memukul kepala. Goblok aku itu, gitu. Sama guyu-guyu gitu, tertawa. Terus saya curiga, Mah, kembali, Mah. Saya tanya kasir, kenapa, Pak? Dia tanya, berapa harganya? Bisa utang nggak? Gitu. Loh, sudah dibayar, Pak Yohanes. Orang ini contoh yang tidak merasa dibayar walaupun sudah lunas. Anda boleh merasa sakit. Anda boleh ke dokter. Anda boleh minta doa, karena itu kewajiban SOP anak Tuhan. Tetapi dengan pengharapan sudah dibayar lunas. Sekali lagi ya saudara, kalau anakmu belum pulih, bilang, anakku akan pulih. Kalau anakmu belum bekerja hebat, dia jadi kepala, enggak jadi ekor. Setan bilang, tapi dia belum menikah loh. Tenang. Itu bukan anakku, itu anak Tuhan Yesus yang dititipkan dalam hidupku. Tuhan itu kalau sudah melahirkan, dia memberi jodohnya. Kalau Tuhan sudah melahirkan, dia bayar studinya. Tuhan itu bukan Tuhan yang tinggal cuek. Saya aja manusia berdosa, kalau ngajak makan, pasti bayari. Apalagi Bapak kita di surga. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Semoga Anda diberkati. Kalau pasti ada waktu, Pak Yogi, mungkin teman-teman mau tanya, silakan. Terima kasih. Yesus memberkati Anda. Baik, Pak Yohanes, terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi Pak Yohanes Sunardi memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya jawab, ya, khususnya tentang kesehatan. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pastor Yohanes Sunardi yang sudah mengajar kita juga campur-campur antara kesehatan dan iman serta tentang Yesus Tuhan, ya, di hari Natal ini, bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menyertai kita. God with us, Tuhan Allah Immanuel. Baik, sebelum kita masuk dalam acara tanya jawab, kita akan terima doa berkat dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan. Mari kita berdoa, berkati hamba firman-Mu, Pastor Yohanes Sunardi. Tuhan, biarlah bejana yang sudah dituangkan, Tuhan isi kembali dengan meluber-luber. Pengurapan yang selalu baru turun atas hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk terus senantiasa
menjadi saluran berkat. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, Bapa, bahwa Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Maka itu biar dalam hidup kami, Engkau senantiasa kami tinggikan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah berjerih lelah untuk menyelenggarakan ibadah secara virtual ini, worship from home. Kami percaya setiap kami tidak akan kehilangan upahnya daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga. Sudah dikasih oleh Tuhan, sekarang terima dengan iman, berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya, memberkati, melindungi untuk selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati semuanya ya. Mungkin host bisa buka mic-nya ya, sehingga nanti kalau ada tanya jawab ya bisa dilayani atau mungkin secara spontan ya. Baik Pak Yohanes, saya tanya terlebih dahulu bagaimana tadi cara minum manis-manis ya. Saya suka yang manis-manis, saya suka coklat ya, saya suka semua yang manis-manis. Jadi gimana nih Pak Yohanes? Jadi manis itu harus masuk dalam tubuh kita. Yang pertama harus mengerti itu harus, karena gula darah manusia harus ada. Kalau dia tidak ada, dia mengalami hipoglikemia, dia pingsan, koma, sampai meninggal. Jadi ini penting, jangan takut manis, tapi ingat ada batasnya. Jadi ada batasnya sehingga gula darah secara puasa tidak boleh lebih dari 100, kalau setelah makan harus 120 atau 130. Jadi intinya harus ada. Tapi kalau ketinggian, dia mengalami hiperglikemia atau disebut gangguan gula darah. Jadi bagaimana caranya, Pak? Ayo kita manajemen minum manis. Pagi adalah kesempatan Anda minum manis paling banyak. Teh manis, susu, atau apapun yang manis, kudapan manis, itu dimakan jam 10 pagi. Tapi kalau setelah makan siang, jam 4 sore, menjelang malam, mau sebelum makan malam, kudapannya diganti buah, yogurt. Banyak orang salah kaprah, buah dipakai pagi. Kalau makan buah pagi, dipikir sehat. Tidak salah, tetapi kalau Anda mau manajemen, beda lagi. Kesempatan buah adalah snack sehat. Yang sehat-sehat dimakan sore. Kenapa? Karena menjelang malam kita tidak tidur. Nah, yang kesempatan cake, ya, coklat, gitu, sesuatu yang dianggap roti, gitu ya, itu pagi. Jadi habis makan pagi, jam 10 menjelang makan siang, diisi cake sepotong, jangan satu loyang ya, satu potong. Satu potong. Waktu satu potong, dia membuat nyaman, fokus, endorfin, imun naik, malam menjelang siang ya, itu jam 10 Anda snack. Jangan tidak diisi. Kalau tidak diisi, siang Anda pukul makan banyak. Waktu Anda makan cake siang, coklat jam 10, maka jam 12 makan siangnya terkontrol. Jangan tunggu malam, jam 4 dimasukin buah, supaya jam 6 malam terkontrol. Kalau Anda nggak pakai snack, maka siangnya balas dendam, malamnya balas dendam. Nah, janji, anggap aja ya, Jemaat New York bikin peraturan terbaru tahun 2022, minum manis terakhir jam 2, gitu loh.
Jadi bikin aturan baru. Misalnya, harus doa, harus nyanyi. Ditambahi bawahnya, minum manis terakhir jam 2 sore. Jangan nggak minum manis pagi. Akhirnya malam balas dendam. Ngerti ya? Janji setiap jam 2 sore ke atas sampai tidur hanya air putih. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda bisa makan manis, bisa minum manis, tapi terkontrol. Terima kasih. Boleh tanya, Pastor? Nggak boleh. Ini kan berhubungan COVID nih, booster, vaksin, reaksi badan manusia kan beda-beda. Ada yang sakit, ada yang tepar, ada yang biasa-biasa aja. Tapi benar nggak sih ada yang statement katanya kalau sakit tuh imun tubuhnya itu lagi bekerja, makanya dia tepar atau demam atau apa. Sedangkan yang nggak sakit, imun tubuhnya either udah kebal atau gimana? Benar nggak statement itu? Thank you. Kalau kita mau tahu anak kita sakit, kita cek darah. Waktu cek darah, leukositnya lebih nggak? Misalnya ya, 1.000 sampai 40.000 misalnya. Kalau Anda lebih, dianggap kena bakteri. Badanmu panas. Dia nyerang, melawan bakteri. Tapi kalau tesnya itu lebih kecil, malah nggak ada. Kalau dokternya sudah pinter, dia akan ngomong, ini sakit. Kalau dokter nggak pinter, maksudnya belum pinter pengalaman, dia ngomong, oh enggak ada leukosit naik, sel darah putih, berarti enggak ada infeksi. Bukan. Kalau lebih kecil dari data, seharusnya dia kena virus. Berarti ya, ada virus, ada bakteri. Kalau bakteri, leukositmu meningkat sel darah putih. Nah, waktu kita divaksin, itu kan dimasuki bakteri virus. Virus tapi COVID ya, ini vaksin COVID ya. Vaksin COVID ya. Dimasukin virus atau kalau kamu sakit lainnya dimasukin bakteri. Tapi yang nggak lengkap, misalnya kepalanya nggak ada, kakinya nggak ada, jadi masuk nggak berbahaya. Tapi itu tetap benda asing, maka tubuh melawan dengan panas. Yang bahasamu itu, bahasa romu itu tepar. Tepar itu ya. Ya, itu menunjukkan dia melawan. Tapi itu tidak menunjukkan kepastian. Tapi memang itu menunjukkan bahwa tubuhmu melawan. Dan akhirnya dengan melawan, dia membentuk antibodi gitu. Tetapi bukan berarti yang tidak panas, yang tidak tepar, itu tidak membentuk, bukan ya. Tetapi itu hanya salah satu ciri. Jadi nggak apa-apa. Intinya nggak apa-apa. Terima kasih. Ada yang tanya? Terima kasih, Pastor. Ada lagi? Boleh minta tolong operator, mungkin boleh angkat tangan atau boleh unmute, saudara-saudara. Yang ditanyakan barusan sama Julin ini penting ya, karena banyak orang yang habis vaksin bilang, kok aku nggak panas ya? Berarti nggak kerja dong, gitu ya. Enggak ya. Sama-sama kerja. Ayo, kesempatan nanya ya. Kesempatan yang sangat-sangat baik buat kita sama-sama belajar. Ada yang mau tanya? Saya mau nanya, Pastor. Kalau menurut pandangan Pastor Yohanes, orang yang divaksin versus orang yang kena COVID dan percaya bahwa punya imunitas karena natural imunitasnya dari yang karena sudah sakit itu, menurut Pastor ada bedanya atau tidak, atau kayak ada orang-orang kan yang kayak masih sampai detik ini masih bersikukuh nggak mau vaksin karena mungkin ya itu salah satunya adalah mereka sudah terinfeksi COVID itu sendiri, terus percaya bahwa di dalam tubuhnya udah ada natural immunity yang lebih kuat atau lebih powerful lah daripada vaksin. Menurut pandangan Pastor gimana? Gini, Anda
Saya kasih ilustrasi dulu ya. Anak kecil tahu buah apel karena Anda pernah memberi apel. Benar nggak? Saya ulangi ya. Begitu mamanya bawa nanas, dia tanya, itu apa, Ma? Gitu ya. Terus Anda kasih nanas, dia bilang, oh nanas. Yang ditanyakan tadi itu, kamu dulu kenanya Wuhan, virus. Kamu kebal terhadap Wuhan. Nah, yang datang ini Delta. Tubuhmu tidak punya antibodi Delta. Kalau tidak mau divaksin, gampang. Bilang aja, Delta, masuklah. Delta, masuklah. Nanti Anda boleh bilang. Tapi itu tidak ada lama. Kenapa? Ada Omikron. Jadi Anda tunggu terpapar terus-terusan duluan. Mau pulang ke rumah Bapak di surga atau hidup gitu. Kalau vaksin beda. Vaksin itu nggak dikasih spesifik, cuma dikasih contoh. Maka sel B-nya pinter, bisa kuliah. Oh, nanti kalau ada bentuknya seperti ini, jenis virus disikat. Anda milih mana? Oh, ada booster ketiga, ada booster mungkin keempat. Enak di booster atau enak dimasukin virus? Kalau dimasukin virus, kalau nggak pas meninggal, kalau booster menguatkan. Jadi ngerti ya ilustrasinya ya. Jadi itu pengertian salah bahwa habis kena infeksi dia kuat. Kuat terhadap itu. Ngerti ya? Jadi menurut saya itu salah besar. Harus vaksin. Terima kasih. Pak, tapi saya belum kena itu, Pak. Iya, sabar ya. Semua indah pada waktunya. Ya, Anda masih ketemu virus yang lama. Jadi ini memang kesalahan ini karena dulu ada yang ngomong gini, nggak usah vaksin, kamu habis kena toh, kamu kuat. Kalau ketemu musuh yang sama, musuhnya ini pinter ini. Sekarang upgrade ya dari macam-macam alfa, beta, delta sampai omikron. Masih ada lagi pasti. Ya. Tenang ya. Tapi kita ingat Immanuel, tapi kita melakukan tadi loh, iman tanpa tindakan sia-sia. Tuhan sudah mengurapi ilmuwan, menemukan data. Kenapa kita tidak pakai itu ya? Terima kasih. Ada yang tanya lagi? Iya, Pastor, dari chat kayaknya ada satu masuk. Pertanyaan soal vaksin, mungkin aku baca sedikit kali ya. Apakah kalau mau menerima vaksin harus dalam kondisi harus 100% sehat, atau kalau lagi batuk, flu atau apa, apakah cara bekerjanya, reaksi vaksinnya masih oke? Gimana itu, Pastor? Thank you. Khusus Anda infeksi virus, Anda sembuhkan dulu. Batuk, pilek, itu kan bukan bakteri, itu virus. Demam, Anda sembuhkan dulu. Tapi kalau diabetes, kolesterol, sakit jantung, itu kan bukan virus. Ada nggak yang ketularan sakit jantung kalau dekat orang sakit jantung? Nggak ada toh. Jadi sakit jantung tidak virus. Nah, zamannya Yesus itu ada dua penyakit, menular dan tidak menular, kusta dan lumpuh. Nggak ada orang dekat lumpuh ikut lumpuh itu. Ya, tapi kusta menular. Jadi kalau Anda cuma kena flu, Anda sembuhkan dulu. Tapi kalau kena diabetes, kolesterol, harus wajib cepat. Karena COVID tidak berbahaya, tapi dia membuat komorbid jadi hebat. Jadi apakah Pastor kalau saya demam itu boleh vaksin? Boleh.
tapi kerjanya nggak maksimal. Karena virusnya kecampur, ngerti ya, Julin? Jadi ada virus pilek, ada virus COVID. Dua-duanya kan dia mau bikin antibody mana dulu gitu. Terima kasih. Thank you, Pastor. Saya ini ada lagi nih kayaknya masuk dari chat. Dari Pastor Jimmy kayaknya. Pagi Pastor Yohanes, apa benar kondisi mata minus bisa dikurangi atau dihilangkan hanya dengan mengkonsumsi jus wortel plus tomat? Pertanyaan kedua, apakah yang menyebabkan minus di mata bertambah? Bagaimana solusi untuk menjaga kesehatan mata? Terima kasih. Yang pertama, dilihat herbal, secara ini ngomong bukan mujizat ya, ngomong secara medis, herbal hanya menyentuh ketika dia mulai ke ambang kronis. Kalau sudah kronis, ilmuwan sekolah menemukan suplemen. Sampai tindakan medis namanya. Kalau mau minus atau plusnya hilang mendadak, nggak pakai kacamata, kayak saya gini ya. Kalau misalnya saya nggak mau pakai kacamata, gampang kok. Cuma 30 menit tidur, pakai kacamata seumur hidup. Sampai kapan, Mbak? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Saya bergurau ya. Tapi intinya, dilasik sembuh kok. Tindakan medis itu mengambil, herbal itu menguatkan. Jadi kalau luka Anda sudah taraf luka, diperbaiki aja. Operasi mata lasik itu seperti sikat gigi, ringan kok. Sudah operasi kecil. Jadi Anda harus ngerti ya. Tapi ada orang yang makan wortel, matanya pulih, berarti dia belum ambang kronis. Dan itu yang bisa menentukan dokter spesialis mata. Tipsnya supaya nggak nambah, begini. Kalau Anda 1 jam lihat laptop, lihat handphone, harus 10 menit istirahat. Kalau 2 jam lihat laptop, 20 menit jangan lihat TV. Dulu orang nggak ngerti. Habis Zoom kerja, work from home, dia istirahatnya apa coba? Ayo, main game. Matanya tetap kerja itu. Habis lihat Zoom, jangan lihat TV. Banyak orang apa? Habis lihat Zoom, kerja, istirahatnya apa? Lihat puji-pujian di TV. Salah itu. Istirahatnya apa? Nyanyi, nggak usah lihat TV. Nyanyi nggak harus lihat YouTube. Jadi ingat ya, radiasi cahaya itu yang menambah plus minus. Terima kasih. Anak kecil sekarang, kenapa dia pakai kacamata? Dia main Mobile Legend, main game, gadget, sekolahnya laptop, istirahatnya apa? Game. Istirahatnya apa? PlayStation. Kalau zamannya Pastor Yongki, zamannya saya yang paling muda, istirahatnya lari-lari, ya, jadi lari. Matanya istirahat. Kalau yang sekarang kan apa? Sudah kuliah sekolah pakai laptop, istirahatnya laptop lagi. Terima kasih. Thank you, Pastor. Aduh, sangat-sangat memberkati. Kita apalagi sekarang COVID ya, semuanya Zoom. Kita boleh memperhatikan sedikit kesehatan mata. Haleluya. Ada pertanyaan lagi buat saudara-saudara? Boleh di-unmute atau di chat. Kayaknya saya baru lihat satu lagi ini dari iPad mini. Pastor Butet atau Triana ini boleh, silakan. Oh, silakan. Sorry, Pastor, saya mau tanya nih. Yang pertama, kenapa kalau udah divaksin, tapi tetap kena COVID, tapi gejalanya nggak terlalu parah, gitu. Jadi pengecap rasa masih ada, penciuman masih ada,
terus untuk oksigennya masih bagus. Tapi dia kena COVID, udah divaksin. Dan yang kedua, itu untuk UTI itu bagaimana sih Pastor untuk bisa mencegah? Karena terus terang, saya ini sering kena UTI yang gejalanya seringkali demam, kayak meriang gitu. Dan akhirnya saya tuh nggak bisa jalan gitu. Padahal saya ini suka minum gitu loh, suka minum air putih. Nah itu bagaimana supaya saya bisa tahu untuk mencegahnya, khususnya UTI. Karena terus terang kerjaan saya ini memang banyak jalan, yang kadangkala saya ini suka merasa kayak dehidrasi, kayak kekeringan tenggorokan saya. Jadi saya harus banyak minum dan saya nggak bisa minum air room temperatur, saya nggak bisa. Saya hanya bisa minumnya itu air panas gitu loh. Sampai detik ini saya minum air panas. Jadi saya mau minta masukan dari Pastor Yo, bagaimana caranya khususnya buat untuk supaya saya ini untuk UTI saya gitu loh. Karena ada teman saya bilang minum cranberry, tapi mereka bilang jangan kebanyakan minum cranberry karena itu gulanya terlalu tinggi. Nanti kamu kena sakit gula katanya gitu. Jadi mau minum apa dong? Saya bilang minum air putih udah. Dan saya ini udah hampir ada 3 kali saya masuk emergency karena yaitu saya suka tiba-tiba meriang dan perut saya melilit sakit gitu loh Pak Pastor. Itu aja sih 2 pertanyaan saya. Terima kasih Pastor Yo. Oke, pertanyaan pertama, kenapa orang habis divaksin bisa kena? Jawabannya adalah vaksin bukan segalanya. Tapi vaksin membuat tujuan vaksin pertama. Tadi pertanyaan yang pertama tadi kan ada, kenapa kita harus vaksin kalau kita sudah kena infeksi? Ya ini jawabannya. Kenapa? Waktu dia divaksin, misalnya Sinovac untuk Wuhan, lalu ketemu yang Delta. Tapi hebatnya vaksin ini apa? Dia tetap bisa menolak separuh. Cuma gejalanya tidak berat. Tapi kalau Anda tidak pernah divaksin, hanya mengandalkan pernah infeksi, kena Delta, tumbang Anda. Tapi yang sudah divaksin, meminimalkan resiko. Vaksin jelas ya, tujuannya jelas. Pertama, mengurangi gejala. Kedua, menghindari rumah sakit. Ketiga, mengurangi resiko kematian. Jadi vaksin bukan menolak virus. Vaksin itu bukan baju yang di luar tubuh. Vaksin hanya di dalam tubuh, menguatkan sistem di dalam tubuh. Vaksin supaya sempurna harus digandengkan dengan protokol. Protokol yang baik, kalau nggak keluar rumah, lebih hebat dari vaksin. Contoh, tinggal di bunker ya, 20 tahun, nggak kena COVID, tapi mati kering. Jadi, kalau Anda protokol, Anda nggak kena COVID, tapi nggak normal hidupmu. Nah, vaksin membuat protokol bisa keluar rumah. Jadi banyak orang keluar rumah tanpa protokol, banyak orang keluar rumah tanpa vaksin. Yang benar divaksin, protokol, disempurnakan Yesus, sempurna. Jadi ingat ya, vaksin hanya mengurangi resiko. Ditambah protokol, lebih baik. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, yang diajukan teman Anda tidak salah. Karena cranberry itu sebenarnya ada sepupunya cranberry juga ya. Blueberry, blackberry, cranberry, paling muda, saudara paling muda namanya strawberry. Jadi 4 ini memang mengandung zat-zat fitokimia yang melindungi Anda dari UTI tadi. Tetapi ingat ini. Tester kalau bisa kan banyak jalan, tapi kalau bisa nggak tahu kalau sudah dilakukan ya, sepatunya harus diperhatikan. Jadi lebih banyak pakai running.
sepatu running itu yang membantu sekali. Semua sepatu running itu akan mengurangi gejala-gejala UTI tadi. Kedua, jam istirahatnya harus benar-benar cukup. Jadi sekarang belajar makan yogurt atau susu kalsium sebelum tidur. Yang dihindari ada 3. Yang pertama, kopi dan teh sementara. Karena dia walaupun Anda banyak minum, khusus untuk Anda mungkin dehidrasinya timbul dari situ. Kedua, jeda minum. Karena rasa dehidrasi itu kan Anda ingin minum, tapi dijeda. Jadi, saya tidak tahu Anda sudah menjeda enggak, tapi manajemen minum itu untuk Anda penting. Misalnya, jangan minum banyak di jam-jam tertentu. Jangan enggak minum kalau haus. Saya ulangi ya. Jangan tidak minum kalau tidak haus. Jadi gini, jam paling bangun tidur minum, jam 9 minum, jam setengah 12 minum, jam 2 minum. Jangan tunggu haus. Anda berarti beda dengan orang lain bahwa tingkat dehidrasi Anda tersamarkan. Semuanya ya. Jangan tidak minum kalau tidak haus, harus minum. Jangan kan haus itu berarti Anda sudah dehidrasi. Ngisi bensin itu tunggu mogok atau diisi rutin. Jadi jangan tunggu. Ini kalau orang lain mungkin kena ginjal, tapi Anda kena lainnya. Jadi intinya, Pastor, ada jam teratur minum. Biasanya kita yang ingat itu jam makan. Ya Pak ya, pagi, siang, malam. Lupa kan? Misalnya saya tanya, Kesya ya, misalnya, Kesya kalau siang makannya berapa? Jam 1 kok, gitu ya. Nah saya tanya, kalau minum keempat, tidak tentu kok, gitu ya. Gitu ya. Nah, saya punya kebiasaan pagi segelas. Jam 8, setengah 9 segelas gitu. Jadi terhidrasi, bukan dehidrasi, terhidrasi. Jamnya teratur. Banyak orang bisa makan teratur. Banyak orang bisa doa teratur. Dia lupa minum teratur. Padahal puasa itu bukan soal makanan, tapi hidrasi, dehidrasi. Karena itu orang bisa tidak makan, tapi tidak bisa tidak minum. Terima kasih, semoga membantu. Oh iya, Pastor, ada terakhir. Kalau ada lemon sama madu, tolong pagi sama siang kalau bisa, madu sama lemon separuh, setengah, air hangat itu diminum. Terima kasih. Wah, mantap. Ada lagi saudara-saudara yang ada pertanyaan? Mumpung masih ada kesempatan. Kalau tidak, saya akan membacakan ada di chat. Pertanyaan berikut adalah, apa bedanya vaksin Nusantara dengan vaksin yang lain? Kurang spesifik ya, ini yang lain, ini yang apa? Mungkin bisa dijawab, Pastor. Ya, jadi bedanya kalau Nusantara spesifik per orang. Contohnya, Pastor Yonggi diambil bagian dirinya, dibikinkan adonan. Yohanes Sunardi dibikinkan adonan. Yohanes Kristanto diambil, dibikinkan adonan. Jadi, kalau sama-sama beli baju di butik atau tailor, custom, cocok mana? Misalnya beli baju ya, kit ya. Baju kit dipakai Pastor Yongki ukuran M. Dipakai Pak Yu XL misalnya. Tapi saya sulit, tangan saya gede, pinggang saya kecil. Akhirnya nggak enak di ketiak saya. Tapi kalau saya datang ke tailor, di custom, pas jadinya. Nah,
Nusantara itu custom. Jadi sangat custom. Karena itu prosesnya pasti lama. Tapi memang jadi kuat lebih lama, nggak butuh booster-boosteran. Dia langsung tercetak sama tubuhnya, pas gitu. Ya, kurang lebih seperti itu kalau mau menjelaskan. Terima kasih. Tapi jangan sampai nunggu Nusantara nggak divaksin. Karena COVID itu nggak ngomong gini, nanti aku keluar saat Nusantara keluar, gitu kan ya. Dia datangnya acak gitu. Jadi booster dulu aja, pakai biasa dah. Ingat ya, sorry ya. Tetap Immanuel ya. Ingat Yesusnya, bukan vaksinnya ya. Amin, amin, amin. Ada pertanyaan lagi masuk ke chat, Pastor. Masih ada waktu kayaknya ya. Pak Yongki boleh sampai jam berapa nih kita bertanya jawab seksi? Oke, 8 menit lagi. 8 menit lagi, saudara, 8 menit lagi. Nah, ada yang mau bertanya boleh unmute atau chat di grup, di Zoom. Sambil menunggu, coba kita jawab pertanyaan masuk dari Lemi. Benarkah makan kacang panjang banyak purinnya yang membuat asam urat? Terima kasih, Pastor. Ya. Pertanyaannya. Oh ya, nanti kalau ada yang mau tanya, tapi biasanya orang ingat itu kalau sudah tutup Zoom ya, baru ingat. Ya, nanti bisa tanyakan lewat Kesia, atau nanti gampang, nanti Februari atau Maret atau April kita adakan lagi ya. Tapi intinya gini, ingat ya, purin itu kayak kolesterol, tidak untuk dihilangkan. Tidak pernah range lab, purin harus 0. Berarti purin penting. Contoh lagi, kolesterol saya 0, Pak, meninggal. Hormon seks, kulit, imun, itu kolesterol. Tapi kalau kelebihan, sakit. Ya, tadi seperti minum manis, harus di manajemen. Tuhan itu hebat, Tuhan tanggung jawab. Anda tahu nggak tenderloin? Khas dalam tenderloin, daging yang tanpa lemak, itu kolesterolnya misalnya 50. Kalau Anda makan tenderloin, kolesterolmu ada, tapi nggak bisa lebih batas. Tapi kalau organ dalam belum dimakan, belum dimasak, sudah 200. Jadi kenapa kita milih makan? Karena semua mengandung. Nah, sekarang purin. Purin itu kalau kelebihan asam urat, kalau kurang bisa rambut rontok, bisa sakit, bisa macam-macam. Jadi purin itu penting. Kacang, kalau segenggam, purinmu cuma 3 asam uratmu. Batasnya 6 kalau perempuan, laki 7. Pak, kalau segenggam, aman. Kalau 1 toples, asam urat. Ngerti ya? Jadi, itu kacang. Kacang panjang. Purinnya sedikit, 1. Kalau Anda makan Senin, Rebu, Sabtu kacang panjang, nggak bisa asam urat. Ada orang masak kacang panjang, serumah yang asam urat cuma bapaknya. Kenapa anaknya nggak asam urat? Soalnya anaknya hanya makan kacang panjang. Bapaknya habis makan kacang panjang, keluar, makan soto, jeroan. Jadi akhirnya bapaknya menambah sesuatu di luar rumah. Kalau makan kacang panjang, anak, istri, menantu, pembantu, semuanya asam urat, kita boleh ngomong kacang panjang penyebab asam urat. Pak Yongki ngajari semua berdoa. Terus ada yang ngomong gini, Pak Yongki, saya habis berdoa kecelakaan.
Loh, yang lainnya enggak kok. Ternyata orang ini lampu kuning diterobos. Kesaksian bukan evidence. Kesaksian tidak jadi bukti. Sharing boleh. Sharing boleh. Sejak makan kacang panjang saya cekot-cekot. Nah, kalau ketemu saya bedah itu. 24 total recall. Pagi makan apa? Siang makan apa? Oh, ini loh Pak yang bikin kamu gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kacang panjang mengandung purin, tapi tidak meningkatkan purin. Karena purin dianggap sakit kalau di atas 7. Terima kasih, semoga membantu ya. Karena banyak orang gini, takut asam urat, semua di search Google. Yang mengandung purin, dosa. Bukan ya. Bukan ya. Oke, terima kasih. Ada yang tanya? Ada lagi saudara-saudara? Kalau nggak ada, saya mau nanya. COVID ini, Pastor, kan ya kita coba protokol, vaksin, booster, apa yang kita bisa. Makanan juga dijaga. Kira-kira selain itu semua, saya cuma concern vitamin. Ada nggak vitamin masukan dari Pak Pastor Yo yang bisa meningkatkan pas nih musim-musim COVID ini, apapun varian-variannya. Saya dengar-dengar katanya zinc, minum zinc, terus vitamin C. Jadi kadang-kadang kalau saya dengerin semua bisa segepok vitamin saya makan. Kira-kira gimana, Pastor? Thank you. Oke. Kalau umur Anda sudah 50 tahun, Anda wajib C sama multivitamin. Tapi kalau Anda masih 30, yang tiap hari C. Kenapa Pak Yu? Karena C itu dibuang lewat kencing. Kan Anda tiap hari makan lemon. Kalau Anda tiap hari makan lemon, minum jus jeruk, maka vitamin C-nya cukup seminggu 2 kali, 3 kali. Tapi kita ini kan tidak tiap hari gitu. Habis minum jeruk, siangnya minum kopi, iya atau iya? Padahal kopi membuang air 1 gelas. Padahal air 1 gelas yang Anda buang, kencing, mengandung vitamin C. Jadi kita paling enak minum vitamin C. Kalau gini ya, di New York, Omikron lagi tinggi, ya minum tiap hari. Nah, pertanyaannya sekarang bukan C sama B, zinc, gampang itu. Vitamin D3. Nah, ini kan musim-musim hujan. Matahari tidak banyak. Jadi Anda tambahin vitamin D3 yang 2.000 atau 5.000 aja. Seminggu 3 kali. Pak, berapa menentukan dosisnya? Bukan Anda, bukan saya, tapi bukan dokter, tapi lab. Jadi misalnya, kalau misalnya ini ya, misalnya saya ke lab, vitamin D3 saya batas normal itu 35 sampai 80. Kalau Anda 10, 20, ya cepat minum vitamin D3. Ngerti ya? Tapi kalau Anda sudah 40, misalnya Pak Yonggi vitamin D3-nya 40, nggak perlu minum. Ngerti ya? Tapi kalau multivitamin sama vitamin C, itu untuk menjaga kalau Anda kecolongan lupa sayur dan buah. Terima kasih. Thank you, Pastor Yo. Aduh, Pak Yongki ada satu Oh iya, lagi. saya kasih masukan ya. Saya kasih masukan. Pak, apakah saya makan ikan sudah tidak perlu omega 3? Atau dibalik, Pak, saya omega 3 bisa mengganti ikan? Tidak bisa ya. Jadi suplemen hanya mensuplai, tidak menggantikan.
Ikan isinya ada 27 vitamin. Pertama omega 3. Julin ganti dengan pil 1. Terus ikan juga mengandung B1 tiamin anti kram. Berarti julin harus minum 2, omega 3 dan tiamin. Ikan mencegah kolesterol karena mengandung B3 niacin. Berarti julin harus minum 3. B3, B1, sama omega 3. Masalahnya dia juga mengandung vitamin D. Berarti julin harus minum 4. Kalau mau bedah, ikan mengandung 27. Apel mengandung 30. Cranberry mengandung 40 lebihan. Berarti Anda harus minum pil 70 pil untuk menggantikan makanan. Anda belum sembuh, sudah cuci darah, kena ginjal. Jadi intinya apa? Makan aja diperhatikan, suplemen ditambahkan. Terima kasih. Mantap, thank you Pastor Yo. Ini udah jam 10 Pak Yongki, tapi ada satu aku lihat di chat, boleh dijawab sebentar nggak ya sekalian? Ya, satu lagi. Iya. Tapi besok ini. doa fajar semua ya. Iya udah jam 10 ya. Ini pertanyaan dari Pak Wandi. Bagaimana atur cara makan untuk hasil darah ALT, AGT, dan trigliserid tinggi? Benar nggak tuh saya bacanya? Iya, Pastor. Saya lihat ya. Oke. Ini soal liver ini. Jadi kalau bahasanya dulu SGPT, SGUT gitu ya. Cuma ini bahasa baru. Sama trigliserid. Ya, gini. Ada 2 lemak. Yang satu LDL dari organ dalam, dari lemak-lemak. Yang trigliserid ini bukan dari lemak. Dari mana? Dari cake, roti, nasi, bakmi. Kalau kue tio, Pastor, sama, itu sepupunya ya. Kue tio, pokok tepung-tepungan meningkatkan trigliserid, karbohidrat. Tapi kalau lemak murni, itu LDL. Jadi mau nak mau ya Anda kurangi karbohidrat. Jadi kalau makan nasi setengah porsi. Bukan setengah magicom loh ya, setengah porsi. Makan bakmi dibagi 2. Burger ya kalau Pastor Yongki jadi ingat burgernya lagi. Pastor Yongki itu nyenengkan saya sampai terakhir dikuasai tiap hari. Itu kalau burger, kalau badan Anda di bawah 50 kilo, di bawah 60 kilo, tolong ya, kan rotinya 2 itu. Satunya jangan dimakan. Ini untuk yang trigliseridnya tinggi. Pokoknya karbohidratnya setengah. Gitu ya. Kalau Pak saya biasa makan 2 piring, sepiring. Pokoknya dipangkas setengah, langsung turun. Kedua, tidak boleh makan buah di malam hari. Ingat ya, buah juga gula ya. Jadi saya sarankan makan buah terakhir jam 4, jam 5. Ada orang makan malam, jus stroberi, jangan ya. Air putih aja, jus stroberi, jus buah, itu sore jam 3, jam 4, itu sehat. Jadi ngerti ya. Soal ALT sama AGT-nya tadi, pisang aja obatnya. Pisang 1 sebelum makan siang, itu membuat golongan liver jadi baik. Takutnya orang ini fatty liver, yang tanya ini. Takutnya ya. Karena kalau trigliserid tinggi, gini, kalau LDL tinggi, sama nyerangnya stroke. Kalau kolesterol total tinggi, sakit jantung. Tapi kalau trigliserid tinggi, itu nyerangnya fatty liver. Jadi itu pasangannya. Caranya cuma 1. Pisang 1 ya.
Jangan satu sisir loh ya, satu ya. Satu sebelum makan siang sama treadmill itu jadi baik pasti. Terima kasih.